Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, ya, mari kita melaksanakan pembelajaran. Tadi kalau Bu Dita dikasih tugas, namun saya tidak akan mengasih tugas pada kalian. Cuma nanti saja kalau memang berkenan, ya sudah saya terangkan. Boleh juga dikasih tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas masalah wudhu. Cuman sebelum kita masuk kepada masalah wudhu, karena wudhu ini adalah suatu hal yang sangat penting, namun ada terpenting lagi, yaitu hal-hal yang sebelum kita melaksanakan wudhu. Contoh tentang masalah dalam masalah syarat sahnya wudhu. Ini pertama syaratnya itu apa? Kadang syaratnya wudhu ini atau sahnya sahnya wudhu ini kan ada di samping kita itu orang Islam, baligh, berakal, ya, atau Islam dan mukallaf, ini adalah dengan air suci yang mensucikan. Nah, adapun air ini, ya, air itu kemarin sudah dibagi 3. Ada air suci mensucikan, kemudian suci yang tidak mensucikan. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu, baca suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan juga kita hadiahkan kepada bapak-bapak kita, bapak ibu kita, dan bapak ibu guru kita semua yang masih hidup. Semoga diberi kesehatan rohani dan jasmani, diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas, baik yang berkaitan dengan tugas keagamaan atau kemasyarakatan. Itu juga bapak ibu guru diberi kekuatan dalam melaksanakan yang sedang mengajar, ya, pembelajaran. Yang tidak mengajar, ya, semoga diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas yang telah dihadapinya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Sekali lagi kita hadiahkan pada guru saya, Syekh Masduki Lasem beserta istrinya, dan juga Syekh Hakim Masduki Lasem serta seluruh orang-orang yang dikasihinya dan guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mari yang belum mengikuti agar mengikuti, dan kalau bisa kamu absen,
ya. Kalau bisa, tidak masalah. Absen ya. Jadi nanti setelah saya terangkan ini akan saya kasih tugas besok kalau sudah masuk akan saya minta apa? Jawabannya itu saya suruh mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan ya supaya mengumpulkan. Kapan itu Pak? Ya nanti. Kalau sudah sampai pada batas Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Jadi saya harap kalian senantiasa berdoa, saya pun tak habis-habis, tak bosan-bosan berdoa. Setiap habis sholat fardu, ya ini kalian kalau boleh, kalau ada orang tuanya yang mendengarkan ini ya, setelah sholat fardu baik maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar membaca sholawat 100 kali. Setelah baca sholawat 100 kali, sholawatnya mudah saja kok, sallallahu ala Muhammad, nah, gitu. Simple, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Kemudian setelah 100 kali sholawat ditambah 100 kali istighfar, ya simple ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100 kali. Kemudian ditambah lagi, nah ini yang agak kalian tidak hafal ini ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa sayyil ahqam 3 kali. Nah, kemudian ditambah sholawat tibil kulub tombol hati 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 3 kali. Nah, ini dibaca setiap habis sholat fardu. Ya insya Allah kalau berkenan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia atau Nusantara, amin Allahumma amin. Tapi sebenarnya kita ini tidak boleh ya, merasa melawan, ya jangan. Kalau melawan itu berarti punya musuh. Kita lawan COVID-19, nah ini jangan. Ini kalau melawan seorang tidak kesombongan. Nah bagaimana kita ajak damai saja? Wah damai itu malah jadi tidak ada. Tidak ada damai itu malah meradu. Kalau damai ini merasa kita ini tidak ada apa-apa. Nah tidak ada apa, ada masalah. Damai. Tapi kalau kita melawan, kita berarti punya musuh. Kapan musuh itu hilang? Tidak akan hilang sama dengan setan. Setan itu kapan dia tidak bisa hilang? Kalau belum besok ada mahsyar, setan tidak hilang. Nah, atau kalau kita belum mati ya setan tidak berhenti mengganggu kita.
seperti itu. Jadi saya harap ini yang mendengar kita berdamai saja dengan COVID-19 ini. Jadi kalau kita berdamai dengan sendirinya, kita tidak ada masalah apa-apa. Allahumma amin, karena semua itu termasuk makhluk Allah. Makhluk Allah dikehendakinya untuk mengingatkan manusia agar senantiasa hatinya ingat pada Allah. Jadi kita ini supaya ingat pada Allah. Berarti kalau mau sekolah, seperti kalian mau undai handphone untuk belajar daring, daring, ini yang memang memerlukan biaya banyak, biaya banyak untuk beli pulsa, handphone yang bagus. Kemudian nanti setelah itu kamu selesai pembelajaran, kamu belum paham, diulangi lagi. Jadi kalau di rumahnya punya HIV, nah itu ya agak mudah. Kalau tidak ada ya sulit, sedikit sulit lah. Tapi tidak apa, ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita melaksanakan pembelajaran. Dari pembelajaran itu, ilmu itu bisa diraih ketika waktu muda. Seperti kalian ini, kalau seperti saya ini ngaji atau belajar itu tidak mampu otaknya. Lah kalau suruh irit ya oke. Jadi orang itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kalian waktu muda ini tidak dipergunakan waktunya, itu ada waktu syababaka qabla haramika. Dari Rasulullah bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Jadi ihtanim khamsan qabla khamsin. Waktu sihatika qabla sakomika. Waktu sababaka qabla halomika. Waktu farohika qabla syuhlika. Waktu sihatika qabla sakomika, waktu hayatika qabla mautika. Ini bersungguh-sungguhlah ketika kalian berada salah satu perkara 5 sebelum datang salah satunya perkara 5. Jadi kita ini kelas 7, kelas 7 AB yang belum, supaya dikasih tahu kawannya ini. Ya ini belum menginjak pelajaran, tapi ini pemanasan. Jadi kalian biar tahu, karena saya sendiri tidak atau belum pernah nampak satu persatu daripada kalian ini yang laki-laki saya bayangkan itu ganteng-ganteng. Ya karena sekarang tidak ada anak yang jelek, tidak ada macam saya ini, tidak ada ganteng-ganteng sekarang. Gagah ganteng. Nek cara jalan balik lah. Begitu juga yang perempuannya ini cantik-cantik, tidak ada yang jelek, semua cantik. Karena Allah Ta'ala pada zaman sekarang ini dan seterusnya, dunia ini makin dibuat semakin asyik dan menyenangkan serta menggiurkan. Bukan hanya menyenangkan saja, tapi menggiurkan. Sehingga manusia terlena tidak ingat bahwa hanya hidup ini sementara.
Tadi itu diingatkan Nabi, utalim khamsan qabla khamsin. Waktu syababaka qabla haramika, waktu sehatika qabla sakomika, waktu farohika qabla syulika, waktu apa namanya itu, waktu hayatika qabla mautika. Jadi waktu syababaka qabla haramika itu waktu muda sebelum datang waktu tua, macam saya ini. Waktu sehatika, waktu sehat kalian sebelum qabla sakomika, sebelum datang sakit. Nah, sakit itu tidak bisa ditolak. Sakit itu merupakan nikmat, bukan bala, bukan. Jadi seperti ada corona ini ya, jangan dianggap bala ini. Apa nikmat. Soalnya orang-orang kampung ini dapat santunan ini banyak ini. Nah, padahal ini Allah Ta'ala memberikan rezeki dari langit. Kemarin panen 2 kali, bagus. Sekarang panen apa namanya itu, kalau hijau, syair, kacang hijau, bagus. Lah ini termasuk apa namanya, nikmat. Jadi ada suatu apa namanya ini, ada suatu peningkatan, ditingkatkan dalam masalah rezeki kita semua ini, terutama orang-orang yang di bawah. Nah, kemudian kalau kita katakan atau kita mempunyai suatu keinginan untuk apa? Untuk melawan. Ini orang yang melawan terutama ini nanti kena ini. Kamu pikir semualah, kalau orang tuanya ada yang mendengar, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mendengar, saya berpikir yang melawan pertama ini kena. Nah, seperti orang kampung kita ini damai-damai saja, tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah pemerintah. Soalnya apa, kita berdamai. Nah, seperti itu. Nah, maka kalian supaya bersungguh-sungguh ketika masih muda untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu yang ada manfaatnya di dunia akhirat. Bukan hanya dunia saja, untuk apa itu sementara kok dikejar-kejar. Kalau kamu sudah nanti dapat apa yang kau inginkan, umpamanya hidup mewah, punya mobil, istri cantik, ini yang laki-laki, yang perempuan bukan punya suami yang gagah ganteng, punya mobil, rumah tingkat, tapi sebentar lagi diambil oleh Allah. Yang perempuan jadi janda, yang laki-laki kalau istrinya diambil Allah jadi duda. Sudah tidak miliknya lagi, miliknya orang lain. Nah, seperti itu. Nah, maka kita senantiasa harus berusaha. Kata Rasulullah, la yu'tal ilma illa syaban. Tidak akan ilmu itu dikasih atau diberikan kecuali ketika masih muda. Nah, sebab muda itu pikirannya masih jernih. Beda kalau pikiran saya sudah kotor seperti air kopi itu, keruh. Tapi kalian masih jernih. Nah, begitu. Dan seterusnya. Jadi waktu sehat sebelum datang sakit, waktu kosong sebelum datang kita untuk melaksanakan suatu hal. Parohika kosong. Jadi waktu ini tidak ada
untuk apa-apa kosong. Nah, sekarang ini kosong waktunya. Artinya kosong apa? Tidak untuk kerja, juga tidak untuk ibadah. Nah, sekarang untuk ibadah saja, menuntut ilmu. Sebelum nanti apa? Datang waktu tua kita. Nah, kemudian waktu sehatika qabla saqamika, waktu datang dalam keadaan sehat sebelum sakit. Ini sehat. Tapi saya katakan sakit tadi adalah nikmat. Itu supaya apa? Karena kalau kita ingat pada Allah terus, apalagi kalau kita sudah tahu bagaimana nikmat kubur, nikmat akhirat, kita udah tidak ingat dunia lagi. Jadi yang sakitnya sudah parah itu keinginannya mati saja, meninggalkan dunia ini saja. Itu bila mana ketika mudanya itu dia punya jiwa diisi dengan ilmu pengetahuan agama Islam. Maka dari itu kalian ini alhamdulillah, semoga saya doakan kalian ini kerasan. Ya, walaupun belum pernah jumpa sama saya, tapi kerasan. Besok sampai kelas 9 di Raudhatus Syubhan untuk mempelajari hal-hal yang belum pernah kita ketahui ketika masih di pelajaran MI atau SD. Jadi ketika kita ini sudah waktu sehat, harus ingat kalau sakit, kalau kita masih diberi kehidupan, kita harus ingat bahwa nanti sebentar lagi akan meninggalkan kehidupan yang sementara ini, menuju kehidupan yang sebenarnya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Jadi kita akan mengulangi dalam masalah apa najis, ya. Najis itu ada yang diampuni, dan juga najis itu tidak ada yang diampuni. Ya, najis ini ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Nah, kalau najis yang diampuni ini, jadi najis yang diampuni seperti kemarin sudah saya tunjukkan, yaitu ketika berada pada pakaiannya orang yang sholat. Nah, nih juga ada najis yang diampuni ketika masuk pada air. Jadi ada juga najis yang diampuni ketika masuk pada air. Nah, ya. Najis yang diampuni ketika masuk pada air, diantaranya airnya bagaimana? Air yang sedikit, bukan banyak. Artinya air tersebut kurang daripada 2 kola. Lah ukuran 2 kola itu berapa? Bejana atau tabung? Tabung ya panggonan banyu lah. Jadi kulah tapi ukurannya piro? Dure ku 3 cm, panjang lebarnya pun 60 cm, atau kedalamannya itu luas pun 60 cm, dalamnya pun 60 cm. Itu. Nah itu 2 kola. Nah sekarang ini ada air sedikit, kemasukan rambut yang najis. Contoh apa? Yaitu rambutnya kucing atau bulunya kucing, itu najis, masuk pada air sedikit. Nah itu diampuni, di ngapura. Kemudian ada bangkai yang masuk pada air apa ya, air teh apa kopi apa lah, yang kurang dari 2 kola.
atau masuk pada air kopi atau teh dalam gelas, lagi diampuni. Kalau lalat itu sayap yang sebelah kiri, nah itu masuk, nah kanan ini belum, lah kanan dimasukkan. Jadi kiri itu berupa racun, yang sebelah kanan ini adalah penangkalnya racun. Jadi biasanya kalau masuk pada air itu, lalat itu dia yang masuk pertama adalah sayap sebelah kiri. Nah sebelah kanannya itu nanti kalau setelah dia itu mau diambil manfaat airnya, diceluk ke pisan, dipetel ke sisan, lagi dibuat lalere. Ini khusus lalat ya. Tapi kalau kecoa bagaimana lah? Kecoa ya coro lah, ya ora kayak lalat. Nah kecoa atau coro. Nah ini coro ini ada suatu hewan yang apa? Tidak punya darah mengalir, atau cicak. Ini hewan yang tidak punya darah mengalir. Tadi koyak. Nah, selanjutnya. Kemudian di sini contoh lagi yang diampuni ketika masuk air. Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Jadi isane ngerti nek iku najis iku nganggo lensa atau mikroskop. Nah kalau najisnya cuma sedikit ya, lah itu diampuni itu. Nah kemudian mulutnya apa? Tikus. Mulutnya apa? Burung. Kemudian debu atau bledug. Nah dari apa? Kotoran binatang. Jadi pamane kok cedak karo kandang sapi, ono angin, do kabur kabeh. Nah ini ada sebagian kecil yang kabur di dalam rumahmu, rumah kita, maka supaya dia apa? Dibersihkan. Nah, ini. Jadi kalau di sini ini tadi apa? Najis yang tidak bisa dilihat atau dikesal oleh mata, seperti apa? Seperti beleduknya atau abunya ketong. Lah ini kalau ditendang angin hutut lah, ono sebagian sing mlebu oleh banyu sithik, ono ngene banyu gelas yang dipakai untuk minum saja. Ora kotor Pak, iya kotor, tapi itu dimaafkan. Tidak ada apa? Tidak ada tuntutan atau tidak najis, diampuni. Ya. Begitu juga airnya ini kalau tadi airnya sedikit, kemasan itu semua tetap suci, bukan najis. Nah gitu. Nah sekarang kita menginjak wudhu. Kemarin ya saya jelaskan bahasanya yang namanya wudhu ini adalah memakai air suci yang mensucikan pada anggota khusus. Nah, air suci yang mensucikan. Ya. Jadi di sini tadi itu ada beberapa hal ketika kita melaksanakan wudhu harus tahu bagaimana yang dimaksud dengan wudhu. Saya ulangi lagi, wudhu adalah memakai air yang suci dan mensucikan pada anggota tertentu dengan niat, atau menyampaikan air yang suci dan mensucikan pada tempat tertentu dengan pakai niat, itu namanya wudhu.
Jadi ada di sini fardunya wudhu sama dengan rukun wudhu. Ya, furudul wudhu sama dengan rukunnya wudhu. Nah, kemudian sebelum ada rukun wudhu, mesti kita ini apa? Menginjak hal-hal yang menjadi syarat sahnya ketika wudhu. Jadi sekurang-kurangnya saatnya wudhu bagaimana? Pertama Islam, dua tamyiz. Nah, tamyiz ketiga kalinya dengan air suci yang mensucikan. Nah, keempat kalinya tidak ada perkara yang menghalang-halangi antara sampainya air pada anggota wudhu. Nah, kemudian yang terakhir kalinya tidak berhadas besar. Nah ini, kalau berhadas besar, ya tetap tidak sah wudhunya. Nah, karena dia punya hadas besar. Nah, kemudian kalau anggota wudhu ada hal-hal yang menghalang-halangi sampainya air pada anggota wudhu, pori-pori anggota wudhu, ya juga tidak sah. Jadi ada syarat syahnya wudhu, ada rukunnya wudhu. Nah, jadi syarat sahnya wudhu itu ada 5. Ya, pertama Islam, kedua kali tamyiz. Ada yang mengatakan berakal, balik dan berakal, tapi tamyiz ini, tamyiz dan balik. Kemudian apa namanya itu 5 tersebut syarat-syarat saja wudhu ini harus dipenuhi. Pertama Islam, kedua kali tamyiz, ketiganya dengan air suci yang mensucikan, keempat kalinya tidak ada perkara yang menghalang-halangi antara sampainya air dengan kulit anggota wudhu. Harus disampaikan, harus tahu bagaimana syarat sahnya wudhu, yaitu ada 5. Pertama Islam, 2 tamyiz, 3 dengan air suci yang mensucikan, 4 tidak ada perkara yang menghalang sampainya air pada anggota wudhu, terakhir kalinya tidak berhadas besar. Ya, itu syaratnya. Sekarang fardunya wudhu ada 6. Ya, sunah-sunahnya wudhu ada berapa? Di situ ada 14. Nah, sebenarnya ada 2 saja, ada 10 saja sunah-sunahnya wudhu, tapi di sini 14. Ya, 14. Nah, sekarang fardunya wudhu ada 6. Jadi fardunya wudhu ada 6. Fardunya wudhu ada 6, sunah-sunah wudhu ada 14. Nah, itu dari sunahnya wudhu itu ada 14. Tapi di dalam kitab lain, artinya dalam kitab fikih juga seperti Ghoyah wa Takrib, ini sunah-sunah wudhu itu adanya 10 yang disebutkan. Tapi ya lebih juga. Jadi kemarin sudah saya tunjukkan itu, ya, sunah-sunah ketika wudhu. Nah, pertama rukun wudhu, furudul wudhu itu berapa rukun wudhu? Sitatun 6. Al-awwal yang pertama yu'aniyatu idal ghusli awali juz'in minal wajhi wa ya nawaitu taharata li sholat. Oh, jadi gini, ini air nawaitu
istibati sholat lillahi ta'ala. Betul, nawaitu tohar tali sholat. Tapi kalau dalam apa? Di dalam pesolatan itu yang kadang bahas Nawawi Kudus itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Itu yang biasa kita lakukan. Jadi kalau mau niat nawaitu sholata, nawaitu toharota li sholati. Jadi nawaitu toharota li sholati, ya boleh-boleh saja, tapi kurang hafal ini. Yang sudah hafal yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi nalikane basuh muka ini gini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah itu. Nah, jadi ketika wudhu itu apa? Niat bersamaan dengan basuh juz pertama kali, bagian juz itu bagian kepala. Nah, masuk bagian ini apa namanya itu, nalika masuk kawitanis sebagian saking rai, yaiku niat ingsun suci krana arahe salat. Jadi masuk nalika masuk kawitane sebagai ya pertama nawaitu toharota li sholati tawi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Olehnya baca niat ini bersamaan dengan apa? Membasuh muka. Jadi basuh juz pertama kali mukanya. Nawaitu toharota li sholat, nawaitu toharota li sholat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi pertama kali air diletakkan pada wajah di atas ya, ini nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, kemudian kedua kalinya membasuh wasani ghuslul wajhi jami'ihi. Kedua kalinya adalah membasuh wajah jami'ihi sekabehane rai, wahaduhu tawi pelanggarane rai. Jadi yang ingin beli kita seperti ini loh. Nah, kalau supaya dibelikan dari orang, kalau orang tuanya ingin belikan kita seperti ini, nah, seperti ini. Ini kitabnya. Durusul Fiqhiyah. Nah, Durusul Fiqhiyah, terjemah Durusul Fiqhiyah juz 3. Al-Halqatus Salisu juz 3. Ya, adapun pengertian wajah yaitu wahadu tawi pelanggane rai iku min manabiti sya'ri roksi, awit saking pira-pira nggon tukule rambute sirah, yaiku pelanggerane atau batasane raiku mulai songo sekabeh saking pira-pira nggon tukule rambut sirah. Nah, jadi wahadu tawi pelanggarane rai iku min manabiti syairosi, awet saking pira-pira nggon tukule rambut sirah, ila muntahal zakoni tumeka marang poke janggut, tulan apane bujure, minal udhuni wiwit saking kuping, ilal udhuni tumeka maring kuping kang meneh ardon
ardun alangi. Nah, jadi dawane kok ngene iki. Kok kene iki dawane, tekan ngene iki. Lakoni. Dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai janggut. Nah, ini panjangnya. Kemudian apa namanya itu tambane dari sini telinga kiri ke telinga kanan. Tambane. Nah, harus dibasuh. Nah. Kemudian ketiga kalinya wasali sughuslu yadeni. Kaping telu yaiku masuk tangan loro. Lah ini ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro dimendhuwurake. Jadi nalikane pas basuh kedua tangan sampai siku itu dinaikkan ke atas sampai apa atasnya siku. Soalnya apa ini namanya huruf supaya besok di masar itu mencorong sampai sini loh. Nih. Nah, ini sampai sini. Nah, sampai sini namanya apa? Huruf. Nah, besok ada dalam apa? Sunnah-sunnah wudhu. Nah, sunnah-sunnah ketika wudhu itu tadi ada 14 ditambah doa jadi ada 15. Jadi ditambah doa ada 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian warabi'u masku syai'i minar roksi au sya'rihi bihadihi. Jadi kaping papate warabi'u kaping papate iku masku syai'in musab siji-wiji minar roksi kang tetep sanging sirah au sya'rihi utawa rambute roksi bihadihi ing dalam batasane roksi. Jadi yang kelima ini, yang keempat ini adalah membasuh sesuatu dari kepala atau membasuh rambut kepala tapi masih pada batasan kepala. Artinya bagaimana? Jadi ketika kita wudhu ini, kepala ini dibasuh sedikit daripada kepala. Ini boleh. Ini kalau buta tidak ada rambutnya, syai'un minar roksi. Nah, ini boleh, sini boleh. Ini kalau membasuh apa? Sebagian kepala. Nah, kemudian atau membasuh rambut yang mana rambut tersebut masih berada dalam batasan kepala. Jadi orang kena rambut itu tarik mengarep diusap oleh batuk gak kena. Untuk tarik rambutnya mengiwa atau menengan sehingga apa? Kalau tarik menengan ini sini. Nah, ini juga tidak bisa. Nah, jadi soalnya apa? Ketika membasuh sebagian kepala ini, di sini dikatakan yaitu masku syai'in minal roksi, membasuh sesuatu dari bagian kepala. Nah, atau sya'rihi atau membasuh rambutnya kepala masih dalam batasan kepala. Jadi orang kena rambut itu tarik mengarung diusap esek. Tapi harus di dalam apa? Di dalam duduk lah. Atau berdiri juga boleh. Ini ketika apa? Basuh. Nah, ya. Jadi sebagian kepala itu di sini boleh, atau
rambutnya ini panjang tapi masih ada batasan kepala. Jadi ini rambutnya ini ora ditarik mengarah tapi di nongol ini batasnya sirah. Dhuwur kalau di sebelah kiri, sebelah kanan dhuwur. Nah itu. Kemudian kelima kalinya yaitu membasuh kedua kaki. Wal khamisu kaping 5 iku husnul rijlaini. Basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane apa? Kemiren loro. Wasati su'at tartibu. Nah, namanya adalah tartib. Artinya tertib bagaimana yang dulu-dulukan dan yang akhir diakhirkan. Nah, seperti itu. Ini kalau kita tidak daring bisa praktek. Bagaimana tata cara wudhu yang benar. Jadi kalau kalian ditanya bagaimanakah tata cara wudhu yang benar, pertama harus memenuhi syarat-syarat sahnya wudhu. Nah, syarat-syaratnya wudhu itu berapa? Ada 5, ada yang mengatakan 6. Ya, 6 itu adalah balik. Jadi 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 pakai air suci yang mensucikan, 5 tidak ada perkara yang menghalang sampai air pada anggota wudhu. Nah, kemudian 5 apa namanya itu tidak berhadas besar. Ke-6 kalinya apa? Nah, ke-6 kalinya jadi saya ulangi lagi, pertama Islam, keduanya balik, 3 berakal, 4 dengan air suci mensucikan, 5 tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Kemudian yang ke-6-nya adalah tadi itu kalau tidak berhadas besar atau tidak berhadas besar diganti apa? Nah, jadi pertama tadi apa? Islam, 2 balik, 3. Nah, pertama Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 dengan air suci yang mensucikan, 5 tidak ada perkara menghalang-halangi sampainya air kepada anggota wudhu. Nah, itu kelimanya. Kemudian ke-6-nya tidak berhadas besar. Nah, ya agak halus sedikit. Memang saya kalau belajar gini lah. Ya, jadi setelah itu menginjak kepada apa? Setelah mengetahui syarat sahnya wudhu ada 5 atau 6. Kalau 5 itu apa diringkas? Jadi ini yang 5 Islam, 2 mukallaf, 3 tidak dengan air yang suci mensucikan, 4 tidak adanya perkara menghalangi pada sampainya air pada anggota wudhu. Nah, 6 kalinya apa? Ngantuk. Ya, lagi. Adapun syarat sahnya wudhu ada 5 atau 6. Sing 5 ini mau pertama Islam, 2 kalinya mukallaf, 3 dengan pakai air yang suci dan mensucikan, 4 tidak adanya penghalang sampainya air pada anggota wudhu, 5 tidak berhadas besar. Nah, kalau ada 6, pertama Islam, 2 berakal, 2 balik, 3 berakal. Ya, berakal atau tamyiz. Kemudian keempat kalinya tidak dengan pakai air yang suci dan mensucikan, 5 kalinya tidak adanya perkara yang menghalangi pada sampainya air ke anggota wudhu.
terakhir kalinya tidak berhadas besar. Ini adalah syarat sahnya wudhu. Rukunnya wudhu ada 6. Pertama, niat bersamaan dengan basuh pertama kali wajah. Nah, kedua kalinya wajah, ketiga kalinya kedua tangan sampai siku-siku dinaikkan ke atas adalah supaya bau roh mencorong. Nah, kemudian keempat kalinya apa? Keempat kalinya yaitu membasuh sebagian kepala. Jadi pertama adalah niat bersamaan dengan membasuh juz atau pertama juz daripada wajah, kedua kali membasuh wajah, ketiga kalinya itu membasuh sebagian, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi pertama adalah niat bersamaan dengan pertama juz atau bersamaan dengan basuh muka. Jadi permulaan juz muka dibasuh, disitulah niat wudhu diucapkan. Kemudian kedua kalinya yaitu membasuh wajah, ketiga kali yang membasuh kedua tangan sampai siku-siku dinaikkan ke atas kalau itu tahjil. Kemudian keempat kalinya, jadi pertama adalah ya cukup sekian dulu ya. Jadi maaf, besok saya ulangi lagi, dan ini akan saya kasih tugas kalian tulis. Kemarin saya kasih tugas sudah, lah kamu kerjakan atau belum, wallahu a'lam. Ya, jelaskan pengertian toharoh, sebutkan pembagian toharoh, kemudian sebutkan syarat sah toharoh, sebutkan pembagian air, jelaskan pengertian air suci dan mensucikan. Nah itu. Kemudian di kedua kalinya ini ya, kan saya kasih tugas lagi, ini tanggal berapa ini? Jadi hari apa namanya itu, sekarang ini tanggal 17 hari Senin, 18 Selasa, 19 Rabu, 20 Kamis, 21 Jumat, 22. Nah, ini sekarang tanggal 22. Ya. Nih kamu tulis. Satu, berapakah pembagian najis? Tanggal 22 dan 8. Nah, kemudian berapa bagian najis kedua kalinya? Apakah najis mukhafafah? Ketiga kalinya bagaimana cara menghilangkan najis mukhafafah? Kemudian 4 kalinya apa yang dimaksud dengan najis mughaladhah? Kelima kalinya bagaimana menghilangkan najis mughaladhah? Nah itu tugas, besok saya tarik. Nah ya, cukup sekian. Bila mana dengan ngantuk-ngantuk pun saya dimaafkan. Saya bisa ulangi lagi tentang masalah apa, tata cara wudhu yang benar. Sekarang kita baca alhamdulillah. Saya ulangi lagi. Ini pertanyaan, berapa pembagian najis? 2 kalinya bagaimana yang dimaksud dengan najis mukhafafah? 3 kalinya bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? 4 kalinya bagaimana yang dimaksud dengan najis mughaladhah? 5 kalinya bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah? Gitu ya. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas itu sama. Oh, kelas itu sama. Dari
Ustaz. Tapi ini kan subsidi tadi ya. Iya. Bilang dia. Kelas berapa? Berapa dua ya ini? Yang ini pasti. Oh. Oh, Allah. Yang ini pas dapat. Oh, jadi kita nama Rasulullah. Tapi istirahat aja.